Tampilannya sudah muncul? Tampilannya sudah muncul belum? Sudah ada, Pak. Oke. Selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari akuntansi penjualan hotel ya. Di sesi ini nanti diharapkan mahasiswa mengerti cara membuat rincian penjualan di dalam hotel, juga tahu cara membuat jurnal penjualan di hotel seperti apa dan sebagainya ya. Oke, saya minta Putri baca. Introduction. Penjualan hotel terdiri dari produk dan jasa yang ditawarkan kepada pelanggan yang terjadi di departemen hotel, yang menghasilkan penjualan dan yang berhadapan langsung dengan pelanggan. Akuntansi penjualan hotel di departemen akuntansi ditangani oleh fungsi khusus yaitu income auditor. Dokumen pendukung yang diperlukan untuk mencatat transaksi pada jurnal penjualan antara lain, yang pertama ada kwitansi, kedua rekening tamu, ketiga laporan penjualan kamar atau room concept, terus yang keempat ada rekapitulasi penjualan kamar atau room sales recapitulation, rekapitulasi setoran kas, laporan tata graha atau housekeeping report, laporan penjualan makanan dan minuman, laporan pendukung penjualan lainnya. Oke ya, di dalam hotel itu nanti penjualan hotel dicek, diposting oleh namanya income auditor dalam hotel. Itu di bawah departemen accounting ya. Semua proses dari pencatatan sistem itu harus di backup dengan supporting dokumen, ada bill-nya atau kwitansi, terus ada laporan penjualan kamarnya, itu nanti dari by system semua ini semuanya, termasuk juga dengan housekeeping report. Nanti itu ada namanya discrepancy report. Discrepancy itu adalah laporan versinya housekeeping, misalnya kamar yang dihuni tamu misalnya 100 kamar, tapi versinya FO ternyata 98 kamar. Terjadi perbedaan 2 kamar. Nah, beda 2 kamar ini harus di find out, harus dicari. Karena apa? Bisa jadi karena tamunya sudah check out, tapi dipikirnya housekeeping karena masih ada barangnya, dia dirunningin sebagai kamar yang masih teroccupied gitu ya. Nah, jadi ini adalah di dalam industri seperti ini, walaupun kamu F&B, kamu harus tahu nanti tentang proses dari akuntansi di dalam hotel ya. Oke, saya minta sekarang siapa nih? Revi bisa baca? Revi Mariska. Bisa, Pak. Saat pengakuan penjualan kamar diakui saat dibebankan ke guest bill setelah tamu menikmati jasa kamar. Pengakuan jasa-jasa hotel yang lain saat tamu telah menikmati produk atau jasa tersebut. Eksempel penjualan makanan diakui setelah tamu menikmati produk makanan. Oke ya, seperti saya sampaikan kemarin kan bahwa di revenue di hotel itu menggunakan accrual basis. Bukan pada saat uang tamunya bayar cash atau bayar pakai kredit card diakuin revenue. Pada saat tamu itu sudah menggunakan fasilitas, misalnya dia udah stay di kamar, walaupun nanti bayarnya besok, terus dia udah makan di kamar, walaupun belum bayar pada saat itu udah langsung dicatat sebagai revenue. Nah, besoknya, waktu tamu check out, mungkin dia akan bayar menggunakan cash kah, pakai debit kah, pakai OVO, atau pakai GoPay, dan sebagainya ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Saya minta Caril dibaca. Caril. Penjualan hotel yang dibebankan ke rekening tamu selanjutnya akan dilaporkan ke income
Akunitor harus dirinci lagi menjadi penjualan jasa atau produk hotel, service charge, dan pajak pembangunan. Service charge, hotel memungut jasa layanan sebesar 10% dari penjualan kepada tamu. Jasa layanan ini merupakan hak karyawan yang dibebankan ke rekening tamu. Hotel hanya bertugas sebagai wajib pungut. Jasa layanan ini merupakan utang hotel kepada karyawan yang akan didistribusikan kepada karyawan. Pajak pembangunan PB1. Hotel membebankan PB1 ke rekening tamu sebesar 11% dari penjualan jasa atau produk hotel. Hotel hanya bertugas sebagai wajib pungut. PB1 merupakan utang hotel kepada pemerintah. Oke, thank you. Jadi setiap kita stay di hotel menggunakan fasilitas hotel itu, misalnya saya stay di hotel harga kamarnya 1 juta gitu. Nah, 1 juta itu nanti akan dikalikan 10% untuk bayar service charge. Service charge ini nanti dikumpulkan dalam 1 bulan, misalnya sekarang bulan Februari dari revenue tanggal 1 sampai 28, misalnya revenue 1 miliar, berarti 10% dari 1 miliar adalah 100 juta, itu nanti dibagikan ke karyawan. Karena ini adalah haknya karyawan yang dibayar oleh tamu dan dihitung oleh hotel. Jadi hotel bantu menghitungnya aja. Nah, setelah kena service charge, tamu juga harus bayar pajak. Sebutnya pajak pembangunan atau pajak hotel ya. Ini pajak di store ini ke Dinas Pendapatan Daerah. Itu menjadi pendapatan asli daerah. Jadi kalau hotel di Palembang, store-nya ke Dispenda Kota Palembang. Bukan ke pemerintah pusat ya. Nah, pajak dan servis itu juga sama, nanti tiap akhir bulan dihitung. Kalau servis dibagikan ke karyawan biasa di tanggal 15 gitu ya, atau digabung dengan gaji bulan berikutnya. Jadi servis charge bulan Februari nanti digabung sama gajian bulan Maret. Nah, kalau pajak pembangunan sudah selesai Februari tanggal 28 ini, nanti di bawah tanggal 20 harus sudah disetor ke kantor Dispenda ya. Nah, kalau hotel yang nunggak nggak bayar pajak, nanti biasanya akan ada pemeriksaan dari kantor Dispendanya ya. Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Oke ya. Ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, ini contoh latihannya ya. Nah, ini contoh dari latihan. Misalnya, hari ini tanggal 20 September 2018, di Hotel Yuhu sebagai berikut. Ada penjualan kamar 100.000, makanan 50.000, minuman 30.000. Nah, totalnya berapa ini penjualannya? Ini tambah ini berapa? Kamar, makanan, tambah minuman berapa revenue-nya? Halo. Ini tambah ini berapa? Ada yang tahu? Sampai minum ya, Pak? Sampai C. Berapa? Ini penjualannya. Nah, sebagian bayarnya City Ledger. City Ledger itu apa? Masih ingat yang kemarin saya bilang? City Ledger itu kalau Pertamina misalnya punya kontrak kredit sama Hotel Windem Palembang. Nah, tamunya dari Pertamina itu waktu dia check out dia nggak usah bayar. Nanti dari Windemnya akan nagih ke Pertaminanya. Itu namanya tamunya City Ledger. Jadi ditagihkan ke perusahaannya ya. Kalau Petot apa kemarin saya sampaikan, ingat nggak? Petot itu kalau ada tamu misalnya perlu uang kecil, dia kebetulan nggak bawa, dia pinjam ke hotel, tapi biasanya hanya tertentu yang bisa bayar taksi atau bayar yang kecil-kecil lah gitu ya. Nah, nanti dibebankan ke folionya dia, ke rekeningnya dia gitu ya. Nah, jumlah penjualan di atas, exclude service and tax. Exclude artinya apa? Sudah masuk atau belum? Exclude. Exclude itu artinya belum masuk ya, kalau udah masuk include. Jadi di dalam ini belum ada teks sama servisnya. Maka gimana cara menghitung jurnal penjualannya? Adalah seperti ini ya. Nih, jualan kamar 121. Dapatnya dari mana? Tadi kan jualannya 100 ya.
Penjualannya 100.000. Service charge-nya berapa? 10% dari 100.000 adalah berapa? 100%. 10.000. 100.000 dikali 10% berapa? 10.000 ya. Terus pajaknya PB1-nya kan 11% ya, ingat ya. Dan di sini kan dibilang pajaknya 11% ya. Jadi ini 11% dari 100.000 adalah 11.000. Nah, nanti kamu bikin rincian penjualannya gitu. Kalau include artinya sudah bersih, sudah ini include. Jadi di dalamnya udah ada tax sama service. Tapi kalau exclude belum ada tax service. Jadi kamu harus breakdown. Ini revenue-nya segini, service-nya segini, pajaknya segini atau tax-nya segini. Ada pertanyaan? Paham? Pak, untuk service charge itu emang 10% ya Pak? Kalau lebih dari 10% itu boleh atau nggak boleh Pak? Nggak, ini tuh udah ada aturannya dari peraturan pertama tentang peraturan hotel. Hotel itu menggunakan Kepres ya, keputusan presiden. Di dalamnya adalah, dalam Kepres itu bahwa pajaknya milik PAD, milik daerah. Terus yang kedua, kalau untuk service charge itu sudah ada aturannya dari Kepmenaker, yaitu 10% dari total penjualan. Jadi nggak boleh lebih. Lebih sih jarang, saya lihat kebanyakan kurang gitu loh. Nah, kayak restoran yang saya tahu nggak nyampe 10%, biasanya 5% gitu ya. Karena kalau ditambah 10% mungkin harga jualannya jadi mahal. Dia nggak bisa jual nanti kalau kemahalan. Oke, paham? Baik Pak, terima kasih Pak. Yang lain paham nggak? Ada yang mau nanya nggak? Jadi ingat ya, kalau exclude adalah belum termasuk service charge sama pajak. Tapi kalau include, itu sudah di dalamnya, kayak ini 121 tuh include, di dalamnya ada penjualan plus tax plus service ya. Paham ya? Lanjut. Saya minta Andreas, bisa dibaca? Baik, Pak. Jurnal penjualan. Rekening tamu. Semua transaksi yang dibebankan ke rekening tamu merupakan piutang hotel, city ledger. Ketika tamu check out dan menyelesaikan dengan credit card atau dibebankan ke perusahaan atau lembaga, maka transaksi ini dikelompokkan sebagai piutang. Piutang lain seperti file out, piutang karyawan, dan lain-lain. Oke, thank you. Nah, jadi di dalam sistem itu nanti akan dicatat sisi debitnya. Nah, sisi debitnya adalah penjualan menggunakan metode pembayarannya apa gitu ya. Kalau tamunya bayar sendiri, tamunya in-house, maksudnya ke rekening tamu atau guest ledger ya. Nah, kalau tamunya tadi, misalnya tamunya nanti check out baru bayar, dibayarin perusahaan kayak tadi saya sampaikan Pertamina. Nanti jadi si Windem-nya akan lagi ke Pertamina. Nah, ini masuknya ke City Ledger. Jadi tamu check out aja nggak usah bayar. Tapi di awalnya harus ada kontrak antara Pertamina sama Windem. Jadi setiap tamunya Pertamina, kalau mau stay nanti dari Pertamina kirim surat ke Windem. Hari ini akan check in misalnya Pak Zul gitu. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, silakan ditagihkan ke Pertamina. Nah, dasar dari surat garansi letter itu, surat jaminan itu, nanti si pihak accounting akan nagih ke Pertaminanya. Ya. Nah, piutang lain-lain yang tadi saya sampaikan ada paid out, ada piutang karyawan. Piutang karyawan itu misalnya gini sama, misalnya kamu jadi FOM, kamu dapat diskon, kamu nggak langsung bayar tapi dipotong gaji, namanya nanti employee ledger ya. Di sini disebutnya piutang karyawan atau employee ledger ya. Oke. Nah, itu kan sisi debitnya. Sisi kreditnya ini. Saya minta siapa baca ini. Hafiz, bisa dibaca, Hafiz. Bisa dibaca, Hafiz. Baik, Pak.
Jurnal penjualan. Pada sisi kredit, jurnal penjualan dibukukan transaksi antara lain penjualan jasa atau produk seperti kamar, makanan, minuman, spa, jasa lain, utang jasa, layanan, service card. Pada pembangunan Atau PB1. penjualan yang diterima lebih dahulu. Oke, ya ini sisi kreditnya ya. Tadi ingat ya, sisi debitnya ini pembayarannya menggunakan apa ya? Ada yang gas ledger, city ledger, ada cash, pakai transfer bank. Pokoknya di sisi debit itu adalah pola payment-nya ya, pola pembayarannya ya. Di sisi kreditnya kita mencatat revenue-nya. Misalnya penjualan kamar room revenue, penjualan F&B food revenue, beverage revenue, spa revenue, laundry revenue, pokoknya di kreditnya adalah sisinya revenue plus service charge plus tax. Kenapa ini di breakdown, kenapa dipisah? Karena nanti ini akhir bulan kan totalnya akan ditotalkan nih. Jadi kalau digabungin nanti susah dipisahkan. Jadi service charge dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 28 Februari itu nanti akan dibayarkan biasanya misalnya di tanggal 15 Maret ke seluruh karyawan. Atau seperti saya sampaikan tadi bisa aja digabungkan dengan gajian Maret gitu ya. Jadi ini di breakdown-nya gitu. Jadi revenue-nya di breakdown sama service sama pajak. Pajak juga dipisah karena nanti dia akan dihitung dari tanggal 1 Februari sampai 28 Februari. Misalnya total pajaknya 100 juta gitu kan. Di tanggal 20 Maretnya akunting harus setor pajaknya ke Dinas Pendapatan Daerah di Kota Palembang, karena cerita ini kan konteksnya di Palembang gitu ya. Sampai sini ada yang ditanya? Ada yang mau nanya? Paham? Paham? Jadi sisi debitnya apa tadi yang saya sampaikan? Di sisi debit apa yang diposting jurnalnya apa aja? Halo? Katanya ngerti. Sisi debit isinya apa aja tadi, ayo? Ada yang bisa? Ada yang tahu sisi debit tadi di isinya apa aja? Jurnalnya apa? Halo? Halo? Nih sisi debit. Yang dibukukan, ya Pak, ada rekening tamu, ada city ledger, sama payout. Oke. Kreditnya ini ya. Di kredit adalah revenue-nya. Terus service charge sama PB1 ya. Paham ya? Nah, template-nya seperti ini nanti. Kalau kita manual ya. Kalau udah by system nanti juga sama di breakdown-nya gini. Jadi transaksi tanggal ini yang gas ledger berapa, city ledger berapa, terus AR other, piutang lain-lain berapa. Dari tanggal 1 Februari sampai 28 Februari nanti di jumlah. Service charge juga sama di jumlah. Nanti total ini akan dibagi ke karyawan. Pajak juga sama di jumlah, nanti ini akan disetor ke kantor pajak. Total ini adalah breakdown-nya ada penjualan kamar, makanan, minuman, dan lain-lain. Jadi sisi ini sisi debit, sisi ini sisi kreditnya ya. Mulai dari sini kreditnya. Paham? Udah paham belum? Halo? Udah mau nanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke topik kedua. Tadi kita belajar akuntansi penjualan. Nah, sekarang kita belajar tentang akuntansi piutang. Piutang itu apa tadi yang masuk ke piutang? Tadi saya sudah sampaikan apa aja piutang? Yang masuk ke piutang apa aja tadi? Ayo, ada yang tahu? Masuk dalam piutang apa aja sisi debit tadi? Ayo, apa aja? Yang di sisi debit apa aja? Ada yang nulis nggak? Piutang tadi sisi debit apa aja? Halo? Halo, halo. Ada yang bisa nggak? Sisi debit itu tadi yang ada city ledger, gas ledger, itu namanya piutang. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya account receivable. Account receivable terdiri dari gas ledger, city ledger, AR other, dan sebagainya. Ya. Oke, saya minta
Yang belum. Yang bisa bantu baca nggak siapa? Ini nongol cuma berapa orang? Bayu atau Rizky bisa baca? Piutang merupakan hak atau tagihan hotel kepada debitur pihak ketiga untuk produk dan jasa yang telah dinikmati oleh debitur bersangkutan. Piutang timbul karena pelaksanaan kebijakan kredit oleh hotel. Besaran piutang sangat dipengaruhi oleh elemen-elemen berikut. Pertama itu ada volume penjualan kredit, yang kedua itu ada rata jangka waktu pengutipan piutang. Oke, jadi waktu kita ada piutang itu haknya hotel, nagih ya. Jadi kan tadi kan kayak Pertamina, dia udah stay, udah meeting di Windem, misalnya dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari. Tamunya udah check out. Nah, akuntingnya akan nagih. Ya, tagihan itu namanya piutang. Bagi hotel itu piutang, tapi bagi si Pertamina adalah hutang, betul nggak? Itu kan hutangnya Pertamina. Ini tagihan atau piutangnya dari Windem, gitu ya. Nah, piutang itu nanti ada kebijakan kreditnya. Misalnya kita kerjasama sama Pertamina. Pertamina dikasih fasilitas kreditnya, boleh dia ngutang sampai 100 juta gitu. Kenapa 100 juta? Karena tamunya Pertamina sekali ngirim tamu tuh bisa 10 kamar, plus meeting dan sebagainya. Rata-rata sekali meeting mungkin sekitar 100 juta gitu kan. Nah, kita bikin kerjasama sama si Pertaminanya. Windem sama Pertamina kan kerjasama. Bahwa kontraknya, piutangnya dikasih kredit fasilitasnya sampai 100 juta. Jika di dalam satu event, misalnya dia lagi meeting, tagihannya udah lebih dari 100 juta, maka harus ditagih dulu 100 jutanya, harus dibayar dulu. Baru Pertamina bisa ngutang lagi ibaratnya, jadi piutang lagi gitu ya. Nah, itu teknisnya di dalam hotel ya. Nah, besaran kreditnya nanti ngikutin dari kondisi di lapangan. Seperti tadi Pertamina karena sering banyak meeting, sekali meeting bisa puluhan orang, malah 100 orang gitu. Terus kamarnya bisa banyak. Kalau misalnya kreditnya cuma dikasih 50 juta, nanti repot. Pertamina akan merasa nggak nyaman. Tamunya baru in-house 2 hari, minta ditagihin. Itu kan kamu merasa nggak nyaman ya. Makanya itu biasanya adalah kesepakatan antara hotel dengan si Pertaminanya. Windem sama Pertaminanya sepakat, oke, kreditnya dikasih nyampe berapa, misalnya 100 juta, 150 tergantung. Tapi hati-hati juga jangan terlalu besar, nanti giliran tagihannya tidak tertagih, repot gitu ya. Kalau kecil enaknya kan baru sedikit bisa kita tagih gitu ya. Jadi menghindari kredit macet ya, piutang macet gitu ya. Oke. Saya minta Jessica bayar. Baca. Jessica Carolina. Kebijakan kredit. Dalam menetapkan kebijakan kredit, manajemen harus memperhatikan 4 elemen, yaitu 1. Jangka waktu kredit yang akan diberikan. Artinya, kredit yang diberikan harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, standar kredit. Artinya, dalam memberikan kredit kepada tamu, manajemen hotel mempertimbangkan kemampuan keuangan tamu dalam menyelesaikan rekeningnya. 3. Kebijakan pengutipan piutang. Artinya, langkah-langkah yang akan diambil oleh manajemen hotel dalam mengutip piutang. Yang keempat, diskon tunai. Artinya, manajemen akan memberikan diskon bila tamu atau pihak ketiga menyelesaikan rekeningnya dalam jangka waktu yang relatif singkat. Oke ya, thank you. Seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa kebijakan kredit ini nanti tergantung dari masing-masing hotel. Ada hotel yang modelnya ngasihnya besar, ada yang ngasih kecil, ya tergantung. Kalau memang dia berhati-hati nggak mau terjadi kredit macet nanti, dia nggak ngasih gede-gede dulu, mungkin kecil dulu. Biasanya kita juga sama, kalau travel agent misalnya, ini ada travel agent baru nih, kita kan nggak tahu nih kemampuan bayarnya bagus atau enggak gitu ya. Kamu jangan kasih langsung besar, kasih dulu misalnya 20 juta gitu kan. Atau biasanya kita nyoba dengan cash basis dulu, dia harus bayar cash dulu. Kalau pembayarannya udah bagus, memang disiplin gitu ya,
baru kita kasih kredit. Kreditnya juga bertahap. Misalnya dari 20 juta, 30 juta, 50 juta, dan sebagainya. Karena banyak juga travel agent juga yang mohon maaf nakal gitu ya. Giliran ditagih ngilang gitu loh, kantornya nggak jelas segala macam. Nah, nanti kalau kamu jadi credit manager, kamu harus tahu posisi perusahaannya itu, travel agentnya. Kalau Pertamina kan udah gede dibiayain oleh negara, nggak mungkin kabur kan. Tapi kalau perusahaan-perusahaan kecil yang milik perorangan, ya kamu harus berhati-hati. Banyak kejadian orang sales bikin kontrak dengan travel agentnya kecil, kantornya nggak ada, cuma di ruko atau cuma di rumah, giliran ditagih nggak ada orangnya gitu segala macam. Akhirnya macet kreditnya dan harus kita hapuskan gitu ya. Nah ini makanya kita harus hati-hati di dalam kebijakan kredit ini, nggak sembarangan ngasih kredit. Biasanya saya akan kasih cash dulu. Kalau udah bagus, kita kasih kredit pun bertahap ya. Dari yang kecil sampai yang besar gitu ya. Di sini ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, saya minta Suci baca. Suci. Suci bisa dibaca. Atau Reza bisa baca. Suci bisa baca. Ya, cepetan. Yang bisa baca siapa? Reza, Pak. Ya, silakan baca. Kartu kredit. Metode pembayaran dengan kartu kredit memberikan nilai positif bagi hotel. Berupa yang pertama, penjualan hotel meningkat secara berarti karena mempermudah tamu dalam menyelesaikan rekeningnya. Next, hotel tidak harus melakukan evaluasi mengenai kemampuan tamu pada bidang keuangan karena telah dilakukan oleh bank yang mengeluarkan kartu kredit. Next, hotel dapat mengutip piutang dalam waktu yang relatif cepat. Yang kedua, nilai negatif dari penggunaan kartu kredit. Bank akan memotong penjualan hotel dengan kisaran 2-5% sehingga hotel harus menanggung beban ini sebagai pengurangan pendapatan. Oke, thank you ya. Jadi salah satu metode pembayarannya adalah tamu dengan menggunakan kartu kredit. Nah, kartu kredit ini kita untung ya karena yang pasti dijamin dengan si issuernya atau merchant issuernya yang mengeluarkan kartunya gitu kan. Tapi kan kadang-kadang ada juga kamu ngalamin nggak ada waktu kamu swipe gitu kan, ternyata nggak ada dananya dan sebagainya ya. Tapi lebih aman karena kalau di swipe berhasil kan yang bayar kan bank dulu kan, bank baru nagih kartu ke tamunya gitu ya. Nah kartu kredit ini biasanya masuk ke hotel juga nggak langsung hari itu. Misalnya hari ini transaksi menggunakan kartu kredit, ini sekarang hari apa? Misalnya hari Kamis gitu ya. Nanti bank akan nge-recap, mungkin baru masuknya hari Senin karena ada weekend ya. Atau kalau paling cepat besok Jumat sore gitu kan. Tapi relatif lebih aman karena kartu kredit kan udah dijamin oleh bank yang mengeluarkan kartunya gitu ya. Nah, cuman kan kartu kredit itu kan ada potongannya ya. Ada apa sih namanya tuh merchant discount rate MDR. Jadi kalau kita apa sih namanya hotel menerima pembayaran dari misalnya revenue-nya 1 juta gitu, kita nerimanya nggak 1 juta sebagai hotel karena ada potongan bunganya ya. Kartu kreditnya apa? Tapi biasanya kalau kita brand besar kita kerjasama rate-nya sekitar 1,4 sampai 1,8. Kalau 2% mungkin BCA Card atau yang lain itu atau mungkin yang hotelnya belum kerjasama secara kontrak dengan merchant-nya atau kartu kreditnya ya. Jadi dipotong gitu, nggak bersih. Misalnya revenue 1 juta, si hotel nggak nerima 1 juta, dipotong 2%. 2%-nya punya siapa? Punya haknya bank ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ada, saya lanjut. Siapa yang bisa baca lagi? Ada yang bisa baca nggak? Ada yang bisa bantu baca? Halo? Suci tadi belum dibaca, Suci bisa baca?
Ayo buruan. Saya mau morning briefing. Saya, Pak. Ya, Putri, tolong baca, Putri. Penjurnalan transaksi dengan kartu kredit. Pada saat tamu check out dan menyelesaikan pembayaran dan kartu kredit, pertama, piutang kartu kredit, debit 100, pendapatan kamar, kredit 100. Pada saat pembayaran diterima dari kartu kredit, 1 kas dibayar dengan debit 95, beban kartu kredit debit 5, piutang kartu kredit kredit 100. Ya. Nah, jadi gitu ya kan. Revenue-nya waktu terjadi revenue diakuin 100. Dia bayarnya pakai kartu kredit. Tapi waktu banknya bayar totalnya nggak 100. Cuma 95 masuknya tuh ke bank kita. 5-nya dicas sebagai beban kartu kredit ya, yang tadi yang interest rate-nya. Ya, paham ya? Jadi kalau kartu kredit itu hotel nggak terima utuh karena ada beban kartu kreditnya atau interest-nya gitu ya. Oke ya. Kita lanjut. Nah, di dalam kejadian keseharian itu nanti ada piutang yang akhirnya nggak bisa ditagih nih. Setiap akhir bulan tuh accounting akan bikin namanya credit meeting. Credit meeting itu dihadirin oleh GM, ada orang sales, director of sales, sales manager, terus front office manager, sama accounting sama credit manager. Nah, di situ dibahas salah satunya piutang ragu-ragu. Piutang ragu-ragu itu atau doubtful receivable itu adalah yang kemungkinan nggak bisa ditagih nih. Ternyata udah ditelepon, udah didatengin travel agent-nya atau perusahaannya nggak pernah ada di kantornya gitu ya. Nah, ini kan ada kemungkinan susah ditagih ya. Nah, ini kalau kondisi seperti ini kita harus lakukan yang namanya nanti penghapusan piutang. Tapi sebelum dihapus piutangnya, kita harus maksimalkan tagih dulu gitu loh. Malah sampai ada beberapa hotel yang udah mentok, dia pakai debt collector gitu ya. Tapi harus hati-hati menggunakan debt collector, nanti akan mempengaruhi nama hotel juga ya kalau debt collectornya tidak proper nanganinnya gitu ya, misalnya komplain dan sebagainya. Tapi biasanya akan ditagih oleh credit manager dulu. Banyak kejadian tidak tertagih akhirnya gitu ya. Makanya hati-hati seperti saya sampaikan dalam memberikan kredit fasilitas ya. Lanjut. Nah, nanti kita itu akan menghitung kira-kira waktu kredit meeting ini jumlah piutang nih yang masih per hari ini piutangnya umurnya baru hari ini baru 2 juta. Tapi yang udah 30 hari belum tertagih 320. Yang di atas 2 bulan yang dari 1 bulan sampai 2 bulan yang tidak tertagih segini. 3 bulan tidak tertagih segini. Ini lebih dari 3 bulan segini. Ini adalah jumlah piutang totalnya. Nanti kamu hitung, ini tuh berapa persen, 2.150 berapa persen dari total. Yang 60 hari 203 berapa persen dari total masukin ke sini ya. Kemungkinan tidak tertagihnya berapa persen. Nah, nanti kita harus bikin kira-kira, ini kira-kira ketagih nggak nih? Gitu loh. Kalau nggak ketagih, kita harus bikin nanti namanya allowance atau cadangan untuk piutang tidak tertagih. Karena kemungkinan udah 90 hari susah nih ditagih. Misalnya tamunya ngeles mulu. Tamunya ditagih nggak pernah ada di rumahnya, nggak pernah ada di kantornya. Kemungkinan ini akan menjadi kredit macet. Jadi kamu harus hati-hati. Nah, problem-problem piutang yang lama ini harusnya dianalisa di kredit meeting mana yang akan tertagih, mana yang kemungkinan tidak tertagih ya. Nah, biasanya kalau udah benar-benar udah 90 hari nggak tertagih, nanti kita bikin hapusan write off itu dihapus gitu ya. Nah, karena kita udah menyadangkan kan dari tadi misalnya kita cadangin dari total ini kita cadangin yang akan tidak tertagih sekitar 78 atau 80 ribu gitu ya. Nah, waktu benar-benar kamu harus menghapuskan hutang itu, jurnalnya seperti ini. Yang tadi cadangan piutang ragu-ragu segini, nah piutangnya AR-nya
dikreditin segini. Jadi berkurang segini, tapi menjadi biaya, menjadi beban, tapi nggak jadi duit. Karena nggak ketagih, jadi biaya maksudnya ya. Kalau uang jadi uang kan di sini harusnya cash atau bank. Karena nggak ketagih, jadi biaya, gitu ya. Paham sampai di sini? Palembang? Paham nggak? Paham, Pak. Oke, lanjut. Nah, tadi kan menggunakan metode langsung di write off. Nah, kalau yang nggak langsung, kita menyisihkan. Jadi setiap bulan tuh kita bisa mencadangkan dari total piutang, misalnya 5% kita cadangkan, akan kemungkinan tidak tertagih gitu ya. Nah, berapa 5%-nya dapatnya dari mana? Dari kebijakan masing-masing hotel, beda-beda ya. Ada yang bisa ngitung dari umur piutang di atas 60 hari, totalnya kita ambil 5%, kita sisihkan untuk kemungkinan tidak tertagih. Jadi kita bikin dulu penyisihannya dulu, ini kemungkinan tidak tertagih. Nanti akhir tahun, kalau memang benar-benar udah tidak tertagih, ya kamu harus hapuskan. Ngapusnya gimana? Jurnalnya gini ya. Ntar kamu baca ya. Oke, sampai di sini. Ada yang mau nanya nggak sebelum saya akhirin? Saya ada meeting. Kalau nggak ada, saya minta dibuka kameranya. Reza, tolong difoto. Yang nggak hadir siapa Reza? Tolong diinfo di grup. Udah difoto? Udah foto belum? Reza atau yang lain ada yang bisa bantu foto? Habis ini videonya saya share ya. Nanti saya habis morning briefing. Udah difoto siapa? Ini ketua kelas Reza. Yang Sudah, lain? Pak. Ya. Yang hadir siapa? Aja. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa orang yang ini? Ntar di info yang hadir ya, di grup ya, WAG ya. Oke, thank you and see you next week ya. Thank you, Pak. Yuk.